ceritain agenda sidang hari ini, Kak? Oke, agenda sidang hari ini kan karena kita udah sidang dari November ya. Kemarin Mas Gali, Mbak Asri kan sudah datang, itu kan membacakan hasil kesepakatan mediasi. Sebagaimana juga disampaikan oleh Mbak Asri di minggu lalu bahwa memang keduanya tuh sudah sepakat untuk ambil jalan di sidang cerai gugat ini. Jadi lanjutannya hari ini adalah sebenarnya jawaban dari tergugat atau dalam hal ini Mas Gali memberikan jawaban terhadap gugatan dari Kak Asri. Walaupun sudah ada hasil kesepakatan mediasi, cuman sebagai formalitas sidang itu kan harus dilewati ya, harus dijalankan. Untuk jawabannya kita sudah terima. Pada intinya beliau menyepakati, menyetujui apa yang disampaikan dalam gugatan. Cuman hari ini Mas Gali atau tergugat berhalangan hadir karena ada pekerjaan yang nggak bisa ditunda, demikian. Jadi nanti tugas saya hanya melaporkan saja ke hakim bahwa tergugat berhalangan hadir hari ini. Tapi agenda sidang tetap jalan. Tanggal 17 minggu depan tetap kita sidang agenda lanjutan. Jadi hari ini ditunda apa gimana? Hari ini menerima jawaban tergugat. Nanti lapor kita cukup saya akan lapor juga ini ngambil nomor antrian ya, hanya melaporkan itu aja karena beliau kan berhalangan. Kesepakatannya mungkin bisa diinformasikan nggak sih? Ya, kesepakatannya yang pasti dari tergugat sepakat untuk berpisah. Yang kedua sepakat untuk hak asuh anak dari ketiganya itu ada di ibu, tapi dengan tidak membatasi pertemuan. Kemudian kalau memang mau jalan-jalan, mau ketemu, atau lagi sakit, mau dijenguk dan sebagainya tuh nggak ada pengaturan khusus ya. Jadi bisa at any time ayahnya bisa bertemu sama anaknya. Yang ketiga pembagian harta bersama ya, rumah untuk anak-anak dan Kak Asri. Jadi kemudian ya nafkah disepakati juga akan diberikan oleh Mas Gali atau ayahnya itu setiap bulan. Ya itu aja yang disepakati, nggak ada keberatan atau nggak ada juga sanggahan. Makanya mediasinya bisa tercapai. Kak, berapa permintaannya Nominalnya bisa diinformasi. Nominal tidak termasuk pendidikan ya, karena kan itu nggak bisa dihitung ya, pendidikan ke depan tuh berapa, nanti kalau sakit berapa. Intinya cuman disampaikan bahwa jika ada biaya pendidikan, biaya rumah sakit, apapun tentang anak itu secara penuh mau dibayarkan, bertanggung jawab lah, full recover lah. Sementara ini per anak berapa? Per anak sih spesifik angkanya ya, karena intangible mungkin sekitar 5-10 juta lah. satu anak? Tapi itu tidak sekali ya, kalau ada sekolah dan itu nggak termasuk. Nanti akan diberikan lagi sesuai dengan keperluan mereka juga. Kak, untuk yang rumah di Raffles itu ditegaskan untuk anak atau untuk Mbak Asri, Kak? Sepenuhnya diserahkan kepada ibunya dulu kan, karena kan anak-anak masih di bawah umur ya. Jadi memang untuk ibu dan anak-anaknya. Mas Gali untuk saat ini tinggal di sana juga, masih di sana atau sudah keluar? Sudah lama pisah rumah kan. Sebagaimana juga Kak Asri kan sampaikan ya udah hampir 2-3 tahun. Jadi beliau sekarang ada di rumah tinggal yang lain, alamat lain. Ini sebab untuk perceraiannya belum bisa diinformasikan. Sebabnya di dalam gugatan juga sama, sebabnya sebenarnya memang karena sudah tidak bersama lagi kan selama 2 tahun berturut-turut, itu kan udah jadi syarat dalam undang-undang perkawinan ya, bisa mengajukan perceraian. Jadi memang dasar gugatannya hanya itu. Untuk permasalahan detailnya ya hanya kedua pasangan yang menyimpan lah demi anak-anak juga. Kak, mungkin kan udah bisa rumah lama ya, berarti artinya anak-anak tuh udah tahu kalau orang tuanya tuh udah berpisah gitu, atau gimana? Tapi mungkin sampai situ kan saya lawyer ya, jadi sampai ke dalam internal keluarganya. Cuman yang saya ingat waktu Kak Asri di wawancara di sini kan memang Kak Asri dan Mas Gali berdua udah bicara dengan anak-anak ya untuk rencana akan ada perpisahan ini, kasih pengertian juga. Dan anak-anaknya gimana, Kak? Udah mulai paham atau? Kalau yang saya sepanjang sepengetahuan saya ya paham, karena Kak Asri sama ayahnya atau Mas Gali kan tetap berperan ya.
Jadi mungkin sebenarnya perubahannya nggak terlalu mengkagetkan juga. Kak, hak perwalian sama hak asuh beda nggak sih, apa sama Mbak Asri yang memegang dua-duanya? Eh, Kak Asri pegang dua-duanya karena mendapatkan hak asuh ya. Kalau perwalian itu kan ada pihak ketiga lah yang menjadi wali. Kalau ini kan ibunya karena memang masih di bawah umur, Ibunya. masih bisa dengan ibunya dulu. Oke. Sorry, mungkin katanya Mbak Asri bercerai mungkin ikut dengan circle teman-teman yang juga bercerai, mungkin gimana tanggapannya Kak? Oh, kalau tanggapan saya sih enggak ya, enggak seperti itu, enggak karena circle, karena kan permasalahan keluarga permasalahan serius ya, pasti karena sudah dipikirkan matang-matang. Kak Asri juga udah sampaikan udah berkonsultasi dengan profesional ya, psikolog keluarga mengenai permasalahan yang berdua hadapi sampai pada akhirnya mungkin sekitar 5 tahun mencoba sampai akhirnya mengambil keputusan seperti ini. Jadi udah pertimbangan dan keputusan yang sulit juga sebenarnya, nggak karena circle ya. Kak, berarti gugatannya 3 aja ya berarti ya? Gugatannya? Iya, gugatannya hanya 3 aja. Nafkah, hak asuh anak, harta bersama itu kasih rumah. Rumah Jalan Raffles ya. Oke. Ke depan agendanya? Ke depan setelah jawaban tergugat sebenarnya pembuktian surat baru setelah itu kesimpulan putusan. Wajib datang. Kalau Kak Asri kan punya kuasa ya. Ya. Jadi kalau Kak Asri bisa datang sih harusnya datang. Kalau Kak Asri sendiri ada yang titipan gitu nggak sih Mbak ke lawyer sendiri Untuk untuk proses cerainya ini, pesannya gitu atau mungkin titipannya gitu? enggak sih, beliau sih sampaikan ya jalanin sesuai proses aja, sama ya kita tunggu keputusan majelis hakim nanti gimana ya, karena kan ini juga belum agenda putusan ya, bagaimana nanti majelis menilai apakah memenuhi lah syarat formil dan syarat material untuk bercerai. Ya. Mbak menegaskan aja Mbak Mas Gali, apakah benar manajernya Mbak Asri juga di urusan pekerjaan ini? Kalau sampai situ sih saya maaf banget tapi kurang tahu ya. Yang saya tahu memang Kak Asri sama Mas Gali ini bersama-sama juga dalam bisnis gitu. Ada kesinambungan ya memang. Tapi kalau fixnya pekerjaan manajer SBG saya memang kurang tahu. Bisnisnya masih Kalau pekerjaan dijalanin sendiri bareng? berarti udah nggak apa nge-join gitu atau Iya. atau pisah sendiri? Oh itu saya nggak paham sampai sedetail itu ya. Tapi memang sebelum ini terjadi kan memang kompak lah ya. Dan sampai kejadian ini sih sebenarnya masih kompak, kemarin juga masih berpelukan gitu ya. Gitu sih. Bisnis tuh bukan termasuk ini ya Mbak ya, apa harta gono gini itu bukan ya? Enggak, kita sih nggak bahas sampai ke usahanya, legal formal usahanya ya. Baru sampai permasalahan 3 itu aja. Oke. Yes. Aman ya, Terima makasih kasih. ya. Maaf, nama lengkapnya boleh Kak? Oh ya, boleh tulis nggak? Kartu namanya, Biar nggak typo. Oke. Iya, oke.